Dendrobium anosmum farhutoni. Secantik ini bunganya, wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana merawat, memperbanyak dan membungakan anggrek Dendrobium anosmum. Untuk anggrek tirai yang lainnya kurang lebih sama, tipenya seperti ini dan caranya pun sama. Jadi sebelum lanjut, ditekan dulu tombol like-nya dan tombol subscribe buat yang belum subscribe. Kita langsung lanjut ke topik utamanya. Ini adalah Dendrobium anosmum. Tipenya kalau untuk anggrek ini daun batangnya lemas dan dia seperti ini menjuntai ke bawah, berbeda dengan Dendrobium yang lainnya. Kalau yang ini Dendrobium phalaenopsis atau anggrek larat, dia tipe batangnya besar dan kaku, pembungaannya dari atas, dari pucuknya seperti ini. Sedangkan Dendrobium anosmum atau anggrek tirai yang lainnya, tipe batangnya menjuntai seperti ini dan pembungaannya biasanya lebih lambat dibanding dengan Dendrobium yang seperti ini. Untuk Dendrobium yang tipe bunganya keluar dari pucuk seperti ini lebih mudah berbunga, lebih mudah dirawat, tidak ada musimnya ya. Sedangkan untuk anosmum biasanya kalau di Indonesia dia berbunga di penghujung musim kemarau. Jadi ketika musim penghujan dia mengumpulkan energi, memperbesar batang dan mengumpulkan zat makanan, cadangan makanan di dalam batang ini. Ketika musim kemarau daunnya rontok seperti ini, dan ini memang normal, tidak masalah kalau untuk yang anggrek ini ya. Ini normal, nanti setelah daun rontok dia mengeluarkan bunga. Ada yang rontok baru berbunga, ada juga yang berbunga sebelum daun rontok. Dan ini kondisinya sudah pernah berbunga beberapa waktu yang lalu. Nah di sini ya, ini bekas bunganya sekitar 2 minggu kurang lebih, 2 minggu sebelumnya sudah berbunga. Dan kita bisa membungakannya kembali karena tidak semua titik berbunga. Jadi untuk anggrek seperti ini bisa berbunga kembali di batang yang sama tapi di titik yang berbeda yang belum pernah berbunga sebelumnya. Misalkan ini sudah pernah berbunga, di sini tidak mungkin keluar bunga lagi. Dia bisa keluar bunga di titik yang lain, di sini atau di sini atau di yang lainnya. Begitupun di keiki. Nah ini keiki tapi sudah cukup besar ya. Ini bisa berbunga juga, yang penting dia sudah cukup besar. Jika di alam ini musiman, tapi jika dirawat di rumah biasanya berbeda. Bisa juga tanpa musim kalau di rumahan. Tapi jika kita merangsang pembungaan pada musimnya, peluang bunga lebih besar ya dibanding kita membungakan di luar musimnya. Caranya mudah. Jika sudah seperti ini, jangan terlalu sering menyiram. Kita keringkan selama beberapa hari sampai batas aman. Yang penting media tanamnya kering. Lalu kita berikan pupuk pembungaan. Jadi selama treatment kita berikan pupuk pembungaan. Cara meracik pupuknya seperti ini. Untuk membungakan anggrek kita gunakan pupuk untuk pembungaan. Ada berbagai macam merek yang beredar di pasaran yang biasa digunakan untuk anggrek. Boleh pakai Gandasil B ataupun Gaviota 67 yang unsur haranya lebih banyak kandungan fosfor dan kalium dibandingkan nitrogen. Jadi pakai pupuk apa aja tidak masalah. Yang penting untuk pembungaan dengan kadar nitrogen yang lebih sedikit dari kalium dan fosfat. Dan untuk penggunaan pupuk disesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Kali ini kita akan pakai Gaviota. 1 sendok teh, airnya 4 liter. Lalu kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Untuk aplikasinya boleh disiram, boleh juga disemprot. Jika memakai media tanam Sphagnum moss, disiram pun cukup efektif. Biasanya perakaran cukup bagus
di media tanam. Tapi jika perakaran cukup bagus, akar gantungnya, akar anginnya, kita semprotkan aja ke area perakaran agar lebih maksimal. Dilakukan seminggu sekali pada pagi atau sore hari. Caranya boleh disemprot seperti ini ya. Boleh juga disiram ke media tanam seperti ini. Kecuali jika plant sudah mulai spike atau knop, kuntum-kuntum bunga sudah mulai terlihat. Cara aplikasi pemupukan, kita siram aja di bagian media tanam di sini agar spike-nya tidak terkena pupuk. Jadi sebisa mungkin kita hindarkan bagian spike ataupun kuntum bunga bersentuhan langsung dengan pupuk. Khawatirnya tidak tahan dengan pupuk kimia, bisa menyebabkan gagal knop nantinya. Nah, seperti ini aja. Untuk penyiraman dilakukan paling cepat besok hari. Jadi jika sudah dipupuk seperti ini, besoknya baru kita siram. Atau jika memakai media tanam Sphagnum moss, kita berikan pupuk sampai benar-benar basah dan disiram 4 hari setelah kita pupuk, karena Sphagnum moss biasanya lebih bagus menyerap airnya. Jadi jangan terlalu sering menyiram jika memakai media tanam Sphagnum moss. Kalau media tanamnya cukup poros seperti kulit kayu ataupun arang, itu disiram setiap hari. Besoknya kita siram, atau bisa juga siram 2 hari sekali selama treatment pembungaan. Kalau spike sudah terbentuk, pemupukan tetap dilanjut, cuman disiram ke media tanam. Dan untuk penyiraman dengan air bersih atau dengan air biasa dilakukan setiap hari. Setiap hari jika memakai media tanam yang cukup poros, jangan sampai kekeringan agar spike-nya tidak gagal knop. Seperti itu aja, mudah banget. Nanti kita review lagi kalau sudah tumbuh di minggu-minggu berikutnya ya. Nanti kita review lagi. Jadi jangan lupa di subscribe dulu channelnya, di subscribe dan juga ditekan tombol like-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika bermanfaat tentu saja boleh untuk di share untuk sesama pecinta anggrek. Untuk memperbanyak dan menanam anggrek ini cukup mudah. Untuk anggrek ini dia mudah banget berkeiki seperti ini. Jadi kita bisa mengambil anakan dari keiki seperti ini. Kita potong dulu dari batang utamanya seperti ini ya, dari keiki. Ataupun kita juga bisa menyemainya dari batang yang belum keluar keiki. Yang sudah tua kita pilih, yang sudah gundul seperti ini kita potong, nanti kita semai. Setelah dipotong, kita oles dengan fungisida bekas potongannya untuk menghindari infeksi jamur. Ini lebih aman jika seperti ini memakai fungisida. Ini fungisida tepung sudah saya encerkan agar lebih mudah aplikasinya. Tapi jangan terlalu encer karena ini dibentuk pasta sedikit aja airnya agar lebih mudah. Untuk yang disemai, yang seperti ini kita semai dulu. Siapkan tempat penyemaiannya. Saya memakai pot dan Sphagnum moss yang lebih lembab. Kita potong-potong dulu. Untuk titik yang sudah pernah berbunga seperti ini, ataupun yang sudah pernah keluar keiki, tidak akan keluar tunas lagi ya. Nanti dia keluar tunasnya di titik yang lain. Bisa di sini, bisa di sini juga, di titik yang lainnya. Untuk yang seperti ini tidak keluar tunas. Tapi dalam satu batang biasanya tidak semua tumbuh jadi bunga ataupun jadi keiki. Jadi masih banyak cadangan mata tunasnya untuk kita perbanyak. Kita potong 2-3 ruas seperti ini. Lalu kita oleskan dengan fungisida. Bekas potongannya, bekas lukanya kita tutup dengan fungisida, ataupun bisa juga dengan lilin cair bekas potongannya aja untuk meminimalisir infeksi jamur. Nah, tinggal gini aja, nanti disiram setiap hari. Penyiramannya jangan terlalu banyak, cukup dispray aja, yang penting kondisinya tetap lembab. Nanti beberapa minggu kemudian dia akan tumbuh tunas baru dari titik-titik mata tunasnya.
Dan jika sudah berakar, bisa kita pindahkan ke tempat penanaman yang lebih besar. Kita pindahkan ke papan seperti ini ya, bisa memakai papan pakis ataupun papan kayu, tidak masalah. Kita akan coba tanam di papan pakis. Siapkan papan pakisnya dan juga pelembab. Pelembabnya boleh dari sebut kelapa, boleh sphagnum moss seperti ini, seperti ini sphagnum moss, ataupun pakai moss hitam juga tidak masalah. Bagian akarnya kita tutup sebagian sebelum dipakai untuk akar kadaka seperti ini. Akar dari tumbuhan kadaka atau pakis epipit dari hutan harus dicuci dulu ya, karena banyak gulmanya. Nah, seperti ini aja cara penanamannya. Lalu kita tanam di sini. Untuk penanamannya boleh berdiri seperti ini, boleh juga terbalik seperti ini, tidak masalah. Karena ini tipenya menjuntai, biarpun posisinya berdiri nanti juga ke bawah juga, karena memang tipenya menjuntai untuk anggrek ini. Seperti ini aja cukup, mudah banget untuk cara penanamannya. Selain di papan seperti ini, kita juga bisa tempatkan di pot. Untuk media tanamnya macam-macam, sangat mudah. Boleh pakai akar kadaka, boleh pakai sphagnum moss, sebut kelapa, ataupun arang, ataupun kulit kayu. Kita masukkan dulu media tanam ke dalam pot. Nah, ini yang akan kita tanam. Untuk bagian pangkal akar, usahakan tidak terbenam ya. Nah, seperti ini aja cukup. Tapi jika menanam di pot, usahakan potnya yang sekiranya bisa digantung, karena memang tipenya menjuntai, jadi harus digantung. Kalau disimpan di rak tanpa digantung, nantinya kurang bagus. Nah, seperti ini aja cukup. Jadi boleh memakai cara mana aja, cukup mudah banget, sangat mudah. Ini. Dan ini yang sudah saya tanam beberapa bulan yang lalu, karena sudah mulai menjalar ke media tanam. Untuk anggrek tirai yang lain kurang lebih sama seperti ini. Yang ini anosmum, yang ini dendrobium lodigesii, tipenya menjuntai juga sama. Yang ini dendrobium apilum, lihat batangnya lebih hitam ya, lebih gelap. Ini dendrobium apilum, daunnya pun lebih gelap. Kalau anosmum ya lebih cerah, lebih hijau, ini lebih terlihat perbedaannya. Dendrobium apilum, dendrobium anosmum. Jangan lupa di subscribe dulu channelnya, di subscribe dan juga ditekan tombol like-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika bermanfaat tentu saja boleh untuk di share untuk sesama pecinta anggrek. Sementara sekian aja dulu di video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan juga di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.